Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, Sobat Parikesia TV. Kali ini kami berada di Desa Sumbersari ya. Jadi memang lokasi ini itu tepat berada di pinggir jalan raya Pas. Ada sebuah batu prasasti ya, yang dimana batu ini merupakan batu peninggalan dari Raja Airlangga, teman-teman ya. Jadi keberadaan prasasti ini sebagai sumber primer ya sangat berperan mengungkap segala bentuk peristiwa ya dan kejadian bersejarah di wilayah Lamongan. Jadi keberadaan prasasti dalam hasil penelusuran prasasti di sini juga banyak prasasti ya. Salah satu ada prasasti Pamuatan, prasasti Naga Jatisari, prasasti Lawan, banyak sekali prasasti Gerung dan prasasti Patakan ya. Jadi banyak sekali prasasti yang di sini ada prasasti Sumbersari ya. Ada tulisannya Kang ini Kang? Saat ini saya belum menemukan satu huruf Jawa kuno pun dari prasasti ini, sehingga diduga prasasti ini entah sebuah bakalan prasasti ya, atau prasasti bakalan ya, unfinished ya, atau memang sudah sangat aus ya, atau juga mungkin sudah dihancurkan, sengaja tulisannya ini dihancurkan oleh musuh-musuh zaman dulu ya, musuh-musuh zaman dulu ketika masa-masa perang dan penaklukan ya kaum saudara. Kita tidak bisa dipungkiri memang setelah Raja Airlangga mangkat tahun 1048 Masehi ini kemudian tak izin sih, anu kan live jame. Nggih mangke, punten nggih. Sampeyan malih ngerti mangke tenang nggih. Ani kok pemindek sikit mau. Manu nek atine ngoten niku gak sing juga mau deling nggih. Pun kotak teng pandakan sih nggih. Pun sebentar kan Pak. oke, matur suwun Pak Ji. Jika dibilang prasasti ini aus juga masih misteri. Jika prasasti ini diduga unfinished atau bakalan prasasti juga berselimut kabut tebal. Tapi kemungkinan pahatan-pahatan ini sengaja merupakan semacam menghilangkan jejak dari isi prasasti ini bisa juga dimungkinkan. Jadi ada beberapa hal kenapa prasasti ini yang masih berdiri kokoh ini, semua pahatan tulisannya ini musnah. Ini musnah. Dan karena kita mengingat ya, masa Airlangga itu memang masa-masa abad ke-11 penyatuan Jawa Timur yang berlarut-larut ya, dan kerja keras Airlangga ini membuahkan hasil. Jawa Timur akhirnya bersatu di bawah naungan Raja Airlangga, Raja Kahuripan ya. Tetapi setelah susah payahnya Raja Airlangga menyatukan Jawa Timur termasuk Pulau Bali ini, ternyata terjadi perebutan kekuasaan di antara putranya. Bahkan putrinya sendiri yang pertama-tama menjabat sebagai sang pangeran atau Rakai Hino ya, yang digadang-gadang menjadi raja selanjutnya, yang raja putri setelah Airlangga yang bernama Sang Rama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi ini memilih menjadi pertapa mengikuti ayahnya. Sehingga kemudian tahta diperebutkan oleh kedua putranya, Mapanji Garasakan dari Kahuripan dan Samarasaha dari Kadiri. Ternyata perang berlarut-larut ini juga berlangsung. Di antara Kedaton Kahuripan sendiri juga ada muncul raja-raja yang lainnya ya, yang juga kemudian ada perang lokal, termasuk kemudian perang Jawa Timur antara Kahuripan dan Kadiri ya. Dan kemudian memang tampil pada masa pertengahan abad ke-12 itu Mapanji Jayabaya ini memang sukses berhasil menyatukan kembali Jawa Timur di bawah kerajaan Kadiri ya, atau dikenal dengan Panjalu Jayati. Memang ada beberapa faktor sejarah yang tidak bisa dipungkiri, bahwasanya memang ada raja-raja setelah raja-raja menaklukkan raja-raja lainnya gitu ya. Prasasti raja-raja taklukan ini sengaja memang dihancurkan. Ada beberapa fakta yang menarik di situ. ada memang dalam kajian sejarah, termasuk dimungkinkan prasasti ini yang dahulunya dimungkinkan ada tulisannya mengenai kemungkinan status Sima Perdikan daerah ini ya, yang juga dekat dengan situs Patakan, itu kemudian
oleh musuh-musuh raja yang lainnya, sengaja memang dipahat dan dihilangkan tulis-tulisannya. Itu sebuah konsekuensi historis pada masa lalu ketika kondisi gonjang-ganjing dan perebutan tahta dan kekuasaan ya dalam segi politik. Dan kondisinya memang sekarang retak atau pecah ya, tetapi memang sebagian informasi dari prasasti ini memang terbuat dari batu putih ya, batuan kapur atau batuan karang yang muncul, yang diambil dari area ini yang merupakan pegunungan Kendeng Utara dari pengangkatan dasar laut. Artinya memang bagian utara Pulau Jawa dan bagian selatan yang dikenal dengan pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan ini merupakan dahulunya adalah lautan yang mengalami pengangkatan terutama pada zaman Miocene ya, sekitar 23 juta tahun silam, hingga zaman Pleistosen Tengah sekitar 250 juta tahun silam itu sudah menjadi kondisi daratan seperti inilah. Itu proses yang tidak semalam melainkan bertahun-tahun bahkan berjuta-juta tahun terbentuknya Pulau Jawa ini, Kang. Mungkin ada lagi Kang yang perlu didiskusikan dari temuan prasasti ini, Kang ya, yang luar biasa ya di Ngimbang ini ya. Ini adalah seperti batu karang ya. Iya, betul, batu karang yang dipahat karena ya, lubang-lubang batu karang ini masih kita dapati, ada, Kang. Ya. Ya, semoga bermanfaat dan Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.